Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Siska Juliani dari Prodi PBSI semester 6 dengan NIM 37. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna menggunakan kajian psikologi sastra. Yang pertama, buat satu pendahuluan. Latar belakang. Karya sastra selalu membahas mengenai kehidupan manusia dan lingkungan. Salah satu karya sastra yang berisi berbagai perilaku manusia di masyarakat adalah novel. Berbicara mengenai novel, memberikan keadaan fenomena realitas dari berbagai tokoh yang dialami. Misalnya, kehadiran fenomena perilaku kejiwaan tertentu yang dialami tokoh ketika bereaksi terhadap dirinya sendiri dan lingkungan. Karya sastra yang mengandung cerita tentang perilaku kejiwaan manusia, salah satunya terdapat pada novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna. Novel ini merupakan novel terbaru yang terbit cetakan pertama pada bulan Januari tahun 2025 dan cetakan kelima yang saya punya terbit pada bulan April tahun 2025. Sebenarnya novel ini sudah ada yang meneliti di artikel tetapi menggunakan teori dari Sigmund Freud yaitu teori psikoanalisis. Nah, oleh karena itu saya mencoba tertarik untuk meneliti menggunakan teori konflik batin dari Kurt Lewin. Novel ini menggambarkan sisi depresi yang dimiliki tokoh utamanya. Pengarang menggambarkan kehidupan tokoh utama dalam novel tersebut yang memiliki tingkat depresi tinggi hingga membuatnya berkeinginan untuk bunuh diri yang disebabkan oleh kesenjangan sosial. Berangkat dari permasalahan tersebut, konflik batin menjadi aspek penting yang menarik untuk dianalisis menggunakan teori Kurt Lewin karena menunjukkan pergolakan jiwa tokoh dalam menghadapi kecemasan dan tekanan mental yang tinggi. Dan selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, bentuk konflik batin yang dialami tokoh utama dalam novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna. Yang kedua, tindakan tokoh utama untuk mengatasi konflik batin dalam novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna. Dan yang ketiga, kesenjangan sosial yang dialami tokoh utama dalam novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna. Adapun keabsahan data, yang pertama, bentuk konflik batin yang dialami tokoh utama dalam novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna. Dan yang kedua, tindakan tokoh utama untuk mengatasi konflik batin dalam novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk konflik batin yang dialami tokoh utama dalam novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna. Dan yang kedua, bagaimana tindakan tokoh utama untuk mengatasi konflik batin dalam novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna. Adapun tujuan dan manfaat tujuan penelitian ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dan juga manfaat penelitian juga ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori. Yang pertama, novel. Menurut Turgiantoro, tahun 2020, novel adalah kisah fiksi yang menghadirkan kehidupan manusia dalam bentuk narasi panjang dengan struktur lengkap dari penekanan hingga pengakuan konflik dan rekonsiliasi. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Menurut Pradopo tahun 2021, tokoh dalam karya sastra dapat mencerminkan kelas budaya, ideologi, atau kondisi sosial tertentu. Sedangkan menurut Indra Suara tahun 2016, penokohan berkaitan erat dengan pendekatan psikologis sehingga memungkinkan analisis lebih dalam terhadap konflik batin, motivasi, dan kepribadian tokoh. Yang selanjutnya ada psikologi sastra. Menurut Wiatmi tahun 2011, psikologi sastra lahir sebagai semacam studi sastra yang digunakan untuk membaca dan menafsirkan pembaca yang menggunakan berbagai konsep dan kondisi kerangka teori yang ada dalam psikologis. Dan selanjutnya ada konflik batin. Menurut Nurgiantoro tahun 2020, konflik batin seringkali muncul dalam karya sastra sebagai bentuk pergulatan psikologis tokoh untuk membuat keputusan yang tepat di tengah tekanan moral, emosional, atau sosial. Konflik batin menurut Lewin merupakan bagian dari dinamika psikologis individu yang terjadi ketika seseorang menghadapi dua kekuatan motivasional yang saling bertentangan. Dalam teorinya, Lewin menjelaskan konflik sebagai hasil dari interaksi antara dua medan kekuatan atau fat teori yang saling tarik-menarik dalam ruang psikologis individu. Yang selanjutnya ada penelitian relevan. Yang pertama, penelitian dari Amelia Rizky tahun 2019 yang berjudul Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Pulang karya Terelie menggunakan tinjauan psikologi sastra. Yang selanjutnya ada penelitian dari Tia Sukma tahun 2019 yang berjudul Analisis Konflik Tokoh dalam Novel Rindu karya Terelie berdasarkan pendekatan psikologi sastra. Yang selanjutnya ada penelitian dari Pratnya IWNBD tahun 2019 yang berjudul Psikologi Tokoh dalam novel Suti karya Saparti Djoko Damono menggunakan analisis psikologi sastra.
Dan selanjutnya ada penelitian dari Setiaji Arya Bayu tahun 2020 berjudul Kajian Psikologi Sastra dalam Cerpen Perempuan Balian karya Sandi Firly. Adapun kerangka pikir, berikut kerangka pikir penelitian saya. Dan selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Albi Agito tahun 2018, penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Dalam penelitian ini melibatkan cara-cara penafsiran dengan memperoleh hasil penelitian dalam bentuk deskripsi. Selanjutnya ada data dan sumber data. Adapun data dalam penelitian ini berupa teks, kata, kalimat, atau wacana dalam novel Seperti Mie yang Sebelum Mati karya Brian Krisna, yaitu bentuk konflik batin dan tindakan tokoh utama untuk mengatasi konflik batin. Yang selanjutnya ada sumber data, yaitu ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan teknik studi pustaka, teknik baca, dan catat. Selanjutnya ada kapsan data, yaitu menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan dua konfirmasi data melalui berbagai sumber, teori, dan teknik pengumpulan data. Selanjutnya ada teknis analisis data. Di sini ada yang pertama reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Baik, cukup sekian hasil penelitian saya yang telah saya presentasikan. Jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.